Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang pajak. Ini lagi rame tentang pajak. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan viralnya pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mencoba untuk menghubungkan antara zakat dan pajak. Banyak orang taat bayar zakat tapi nggak taat bayar pajak. Akhirnya Ibu Sri Mulyani mencoba ingin memberikan penekanan bahwasanya pajak itu memiliki semangat yang sama dengan zakat, yaitu ingin memberikan alokasi transfer kekayaan kepada orang miskin. Semangatnya mudah-mudahan sama, walaupun tidak 100% sama. Tapi semangat untuk ingin mengatakan ini sama dengan zakat tentu adalah hal yang berbeda. Kalau dulu kita sering dengar tentang pendapat bahwasanya kalau kita bayar pajak itu sudah dianggap bayar zakat. Pernah dulu ya Bapak Ibu ya? Ada pandangan seperti itu. Dan Bu Sri Mulyani belum sampai ke sana, lebih masih kepada semangatnya untuk bahwasanya pajak itu untuk membantu orang miskin dan lain sebagainya. Tapi sedikit mengarah-arah ke sana. Akhirnya netizen pun mencoba untuk menanggapi, mengomentari bahwasanya zakat dan pajak itu berbeda. Ada beberapa perbedaan yang disampaikan oleh almarhum Yusuf Qaradawi Al-Mukarram. Beliau adalah ulama Al-Azhar, tapi kemudian pindah ke Qatar karena tentu ada perbedaan politik di sana. Menurut Yusuf Qaradawi, beliau menulis satu buku yang disebut dengan Fiqhuz Zakah. Judulnya Fiqhuz Zakah. Ini buku perzakatan yang paling laris dan dibaca banyak orang, termasuk di Indonesia. Ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tentang perzakatan. Beliau termasuk yang mendorong adanya zakat profesi. Yusuf Qaradawi. Beliau menuliskan tentang beberapa perbedaan antara zakat dan pajak. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwasanya zakat dan pajak itu berbeda. Pertama, dari sisi sumber hukumnya. Kalau zakat jelas dari Al-Quran, kemudian Sunnah. Tegas sekali, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau pajak itu berdasarkan ijtihad daripada waliul amr, ijtihad daripada para penguasa, bukan dari Al-Quran. Kemudian dari sisi sifat ibadahnya, bahwasanya zakat itu ibadah mahdhuf. Dia adalah ibadah yang sudah dijelaskan ketetapannya melalui Al-Quran ataupun Sunnah. Terkait mahdhuf ini memang ada sedikit perbedaan, tapi sepakat insyaallah bahwasanya zakat termasuk pada ibadah mahdhuf, termasuk bagian rukun Islam. Anak kecil pun sampai hafal bahwasanya salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Adapun pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara dan selalu bisa berubah tergantung kepada siapa pemimpinnya. Objek dan nisabnya
zakat itu sudah ada ketetapannya. Ada zakat harta, ada zakat pertanian, semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu ada. Kemudian ada juga yang dijelaskan dalam hadis. Kadarnya berapa persen itu jelas. Misalnya kalau pertanian 5% sama 10%. Kalau perdagangan 2,5%. Ada ketetapannya. Zakat fitrah sekian kilo. Tapi kalau dalam pajak, ketetapannya itu berubah-ubah. Dulu PPN 10%, naik 11%, mau naik 12%, di demo gak jadi. Berubah-berubah, terus naik. Ini lagi dicari-cari apa lagi yang bisa dipajakin. Ya karena tuntutan pemerintah banyak, sehingga Menteri Keuangan pun bingung mencari tambahan dari mana uangnya. Dan ini juga yang akhirnya berdampak pada daerah-daerah yang dipotong anggarannya, sehingga penerimaan daerah-daerah itu berkurang, sehingga yang dilakukan oleh daerah-daerah adalah menaikkan pajak PBB. Jadi saling tarik menari ya hubungannya, dan ini tentu bergantung kepada pemerintah. Tujuan utamanya kalau zakat adalah untuk ibadah, untuk tazkiyatun nafas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhir wa tuzakki. Tathhir mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan jiwa, mensucikan, membersihkan harta. Membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Adapun pajak itu tujuan utamanya lebih kepada membiayai kebutuhan negara. Negara punya banyak keperluan. Kalau dulu pada masa khilafahan Islam ada perbedaan antara kafir dhimmi, ada muslim. Karena negara berdasarkan pada ajaran Islam, di mana umat Islam hanya dikenakan zakat, sedangkan pajak dikenakan kepada non-muslim. Nah kemudian berkembang sekarang suatu sistem kenegaraan yang berbeda dengan pada masa lalu, di mana sekarang sistem kenegaraan bukan didasarkan pada perbedaan agama, sehingga semua warga negara dianggap sama, sehingga semuanya dikenakan untuk membayar pajak. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan negara, apalagi kalau negara maunya banyak. Semakin banyak maunya negara, malah makin banyak nanti pajak yang ditetapkan. Kemudian distribusinya, kalau dalam zakat hanya terbatas kepada berapa asnaf? 8. Hanya 8 saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nggak tahu ada yang lewat nggak tadi ya. Jadi ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, gharib, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, satu lagi nih, fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil yang mu'alaf, yang apa itu? Musafir itu ibnu sabil. Apa satu lagi nih? Bukan. Yatim enggak ada. Karena yatim itu banyak juga yang kaya. Jadi kadang kita jangan terlalu mengasosiasikan bahwasanya yatim itu pasti miskin. Kebanyakan iya, tapi ada juga yatim yang kaya. Jadi lupa ya kalau kayak gini kita hitung. Jadi ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf. Ya, mereka disebut dengan mustahiquz zakat. Ya, mereka 8 asnaf ini disebut dengan mustahiq zakat. Adapun pemerintah, pajak itu diperuntukkan untuk infrastruktur dan lain sebagainya.
Jadi nggak ada kaitannya dengan 8 asnaf itu. Bebas, pemerintah mau digunakan apa saja, bahkan untuk membiayai ASN, untuk membiayai para pejabat. Itu. Jadi pajak memang lebih luas kaitannya. Kaitannya lebih luas. Kemudian ya dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya zakat dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Yang seharusnya harapannya ya, karena pemerintah Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwasanya zakat dan pajak itu punya semangat yang sama. Maka kenapa Ibu Sri Mulyani meletakkan zakat dan pajak kepada umat Islam? Harusnya kalau punya semangat yang sama, mereka yang bayar zakat harusnya bisa menjadi potongan bayar pajak. Nah, logika ini yang harus kita teruskan ini. Kalau punya semangat yang sama, sama-sama ingin mensejahterakan rakyat, maka bagi umat Islam yang sudah bayar zakat, maka hendaknya mengurangi bayaran pajak. Mengurangi, karena kecenderungannya kita bayar zakat kan sekitar 2,5%. Ya. Kemudian pajak itu kan sekitar 10%. Ini sekitar gambaran kotornya saja. Mengurangi setidaknya. Jadi yang kalau biasanya kita bayar pajak itu 1 juta, tapi kita sudah bayar zakat 200.000, maka kita cukup bayar pajak 800.000. Enak kalau kayak gitu. Dan itu yang dilakukan di Malaysia. Di Malaysia saat ini seperti itu. Kalau kita zakat atau aksi donasi selain zakat misalnya sosial aja, itu bisa mengurangi pajak. Di kita saat ini belum ke sana karena pemerintahnya sayang, takut kehilangan uang pajak. Jadi yang dilakukan adalah kalau uang kita 100 juta yang kena pajak, bayar pajaknya 1 juta misalnya. Dari 100 juta bayar 1 juta. Kita bayar zakat 200.000. Itu bukan kurangi 1 jutanya, tapi ngurangi 100 jutanya. Jadi 100 juta dikurangi 200.000, baru nanti dikalikan berapa persen pajaknya. Jadi agak lain. Jadi kalau itu sangat kecil sekali, makanya banyak masyarakat kita yang tahu sebenarnya zakat itu bisa mengurangi harta kena pajak, tapi jarang yang melakukan karena persentasenya sangat kecil sekali. Nah, ini yang harus kita dorong. Mudah-mudahan pemerintah kita lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam mencari sumber kekayaan negara. Tentu tidak mudah, tapi ini tantangan bersama, dan insya Allah kalau zakat ini digalakkan, zakat ini terus semakin berkembang, banyak orang yang membayar zakat, banyak yang sadar bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi juga ada zakat harta. Dalam harta kita ada zakat yang harus ditunaikan kepada orang-orang miskin. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.